Wabarakatuh. Ini berarti yang di Zoom-nya Dina berapa tiga? Ya, tiga anak. Mawar, Dina, sama siapa? Mawar, Dina, Mita, sama Vita. Tiga, empat. Empat, Pak. Hmm. Iya, Kelas ini ada yang prodol tak? Atau tetap utuh? kurang tahu, Pak. Tapi selama sebelum liburan kemarin cuma anak empat atau lima kalau Mbak Dinda ikut Zoom. Seperti itu. Hmm. Yang satu kelas itu berapa sih area? Tujuh. Sembilan. Yang kuliah empat. Empat, lima gitu. Sing lanang-lanang tak yang nggak tahu masuk ini. Iya, Pak. Hmm. Kadangkala sama Mbak Mibel juga. Oh iya iya. Tapi nek KRS-an atau KHS-an kan minta tanda tangan. Mereka ada apa enggak? Kurang tahu, Pak. Misal KRS sama KHS juga kita cuma berempat saja. Saya, Mita, Dina, sama Vita. Untuk Mbak Dinda masih belum, soalnya kan masih belum pulang dari Malang. Hmm. Sudah, PPT-nya sudah muncul. Sudah, Pak. Kalian WA tadi itu saya sudah ngisi kuliah, sudah kamu buka HP. Hingga baru selesai, baru tak balas tadi. Oke, untuk hari ini kita akan masuk ke materi yang pertama di pertemuan yang kedua setelah kita kontrak kuliah kemarin. Dan kelas ini menyepakati kita menulis kreatifnya cerpen gitu ya untuk luaran buku. Nah, tapi nanti eh, coba kita perhitungkan lagi kalau jumlah kelasnya tidak 9. Karena ketika semakin sedikit itu semakin sulit untuk menjadi sebuah buku. Ya, akhirnya nggak bisa menjadi buku ideal seperti layaknya buku pada umumnya. Akhirnya stensilan nanti kalau jumlahnya hanya 5 orang. Ya, karena saya akumulasi kalau 6 kali 6 berarti hanya 36 halaman ditambahi nanti layout, halaman prakata, daftar isi, dan halaman sampul gitu ya. Itu ya mentok-mentok paling 40 45. 45 itu sangat tipis sekali ya. Jadi nanti kalau tidak memungkinkan kalau jumlahnya yang aktif hanya 5, yang lain itu sudah tidak ada kejelasan ya, maka nanti ya dibentuk stensilan gitu aja. Yang penting berupa luarannya berupa cetak buku. Gitu ya. Jadi untuk menulis kreatif itu sendiri ya, kita bisa menggabungkan dari ketiga elemen ini ya, imajinasi, pengalaman, dan kreativitas bahasa. Ini yang harus dikuasai nanti oleh kelas ini, imajinasi, pengalaman, dan kreativitas bahasa. Ya, karena penulisan kreatif itu harus ada imajinasinya. Misalnya nanti menulis cerita biasanya itu menceritakan pengalamannya sendiri biasanya. Nah, imajinasinya nggak ada. Jadi bercerita, menceritakan ulang kayak cerita liburan sekolah waktu zaman sekolah biyen pas liburan disuruh menceritakan itu itu tidak bisa masuk kategori untuk cerpen ya karena unsur imajinasinya sangat kecil.
Jadi harus ada unsur imajinasi yang membuat cerpen itu kuat nanti unsur imajinasinya. Sehingga kenapa? Kalau ada imajinasinya itu akan menjadi lebih hidup, ya, lebih menarik dan bermakna tentunya. Itu. Karena ketika nggak ada unsur imajinasi ya, kalau kalian ingat waktu bercerita liburan sekolah ke rumah nenek, zaman sekolah dulu ya kayak gitu nanti jadinya. Jadi kreativitas bahasa itu juga menentukan. Biasanya kadang yang terjebak ceritanya biasa tapi pembukaannya itu terlalu eh, jomplang, ya, menggunakan bahasa kias yang akhirnya nanti tidak dilanjutkan di keseluruhan cerpen. Itu nanti akan kita bahas sambil nanti konsultasi kekaryaannya. Ini sudah mulai membuat draftnya kelas ini, draft cerpen. Belum Pak, masih belum kepikiran untuk membuat cerita yang genre apa gitu. Hmm. Oke, berarti mulai hari ini nanti sudah diproses ya. Karena nanti UTS itu sudah jadi. Ya, UTS-nya harus sudah jadi. Nah, karena belum kepikiran itu tadi, ya, kebetulan cocok sekali dengan materi hari ini, pentingnya ide dalam menulis. Ya, biar nggak menunggu ilham, nggak menunggu apa, bahwa menulis kreatif itu ketika berhubungan dengan ide, ya, kemudian inspirasi dan lain sebagainya, itu nanti membuat kalian tidak produktif, ya. Jadi pentingnya ide itu bisa diriset melalui satu pengalaman pribadi. Tapi pengalaman apa Pak? Itu kesulitan biasanya. Pengalaman apa yang bisa saya tulis menjadi cerpen? Nah, itu biasanya tahap pengalaman pribadi ini masih agak sulit. Nah, peristiwa sosial ini lebih mudah. Karena nanti tinggal kalian melihat peristiwa apa yang mau saya tuliskan. Ya. Misalnya peristiwa di media sosial saja lah yang mau diangkat. Melihat fenomena di TikTok yang sedang FYP hari ini, ya. Kemudian mengamati lingkungan kampus kalian misalnya, atau imajinasi kalian. Kalau imajinasi kenapa saya taruh di bagian akhir? Bentar ya, ada telepon sebentar. Oke, mohon maaf ada telepon sebentar. Ya. Jadi cara paling gampang itu pengamatan, ya. Kalian ingin menulis apa? Itu diamati. Ya. Misalnya di tempat kalian di perpus sekarang, bisa itu menjadi cerpen. Kalian tinggal mengamati saja. Tetapi apa? Agar cerita itu menarik, imajinasi yang dimainkan. Ya. Jadi habis ini nanti kita praktikkan lah ya. Pengamatan kita praktek beberapa menit gitu ya untuk dua paragraf, ya. Siap-siap sama bolpen sama pensil, ya. Nanti menulis dua paragraf, ya, berdasarkan hasil pengamatan atau boleh apapun pengalaman pribadi, pengamatan lingkungan atau imajinasi full, boleh.
Yang penting ini, empat ini kita akan nanti akan mengeksekusi mini draft dua paragraf. Nah, biar nanti kita bisa mengeksplorasi gagasan itu ketika sudah kita ikat hari ini, ya. Langsung nanti kita perlu mengalokasikan hal ini, ya. Siapa tokohnya, apa konflik yang terjadi, di mana dan kapan bisa terjadi, mengapa konflik dan bagaimana penyelesaiannya. Nanti ini kita buat setelah dua paragraf itu jadi, ya. Hari ini kita nanti menulis dua paragraf, nanti kita beri muatan ini, ya, kita diskusikan ini setelah dua paragraf itu jadi, ya, lanjutannya ini nanti. Nah, ketika ini jadi alur dari sebuah cerita itu sudah terbangun kalau kalian sudah memasukkan elemen ini, ya. Elemen ini sudah dimasukkan, ya, maka alur itu sudah bulat begini. Ya. Caranya gimana ya? Nanti kalian tinggal menjawab pertanyaan ini, buat plot ini. Siapa tokohnya? Kalian nanti buat tokoh di situ. Ya, misalnya dua atau tiga, ya, buat tokoh dulu. Kemudian konfliknya nanti apa? Jadi membuat list yang intinya keempat garis besar ini. Di mana dan kapan peristiwa itu terjadi? Jadi dijawab. Misalnya dijadikan lima, di mana sendiri, kapan sendiri juga boleh. Ya, mengapa konflik muncul dan bagaimana penyelesaiannya? Wis. Nah, ini nanti menjadi pengikat berjalannya cerpen sampai selesai. Hari ini kita akan rampungkan gagasan ini. Ya, ada yang ditanyakan? Silakan. Pak ini bebas kan Pak ceritanya apa Bebas, apa aja bebas. gitu. Sebenarnya saya itu punya aplikasi Vizo itu loh Pak. Kayak Ya. novel 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 elektronik gitu. Hmm. Saya pernah menulis cerita tapi masih dua bab gitu. Nah, itu ya udah saya berhentikan soalnya kayak tulisannya jelek gitu. Kira-kira kalau misal eh, saya beneran jadi gitu ya, saya lanjutkan gitu nggak apa-apa tak, Pak? Atau buat baru gitu. Ya, enggak apa-apa, asalkan nanti bisa menjadi cerpen. Kalau Vizo, kalau kamu konsepnya membuat per bab, itu nanti konsepnya kan akan menjadi novel. Novel itu panjang, ini beda dengan cerpen. Cerpen itu ringkas dan satu fenomena saja, satu konflik saja. Itu cerpen, ya. Oh Jadi iya, itu Pak. bisa kamu gunakan. Yang penting nanti sesuai dengan kriteria cerpen, ya. Tokohnya, sorry, konfliknya itu hanya satu, ya. Itu syaratnya cerpen terdiri dari minimal 6 sampai 10 halaman. Itu kriteria untuk cerpen, ya. Itu untuk cerpen di Indonesia. Tapi kalau cerpen di seluruh dunia itu nggak ada kategori, ya. Bisa 80, 60 itu cerpen kalau di barat. Makanya kumpulan cerpen kalau di barat itu panjang-panjang, ya. Tapi kalau di Indonesia kategori cerpen itu 6 sampai 10 halaman. Definisi itu mengikuti cerpen koran, mengikuti cerpen di majalah. Ada lagi yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan dan nanti akan bergerak ke praktik menulis dua paragraf beserta judul. Atau dua paragraf saja lah kalau memang bingung memberikan judul tidak ada masalah. Ada yang ditanyakan? Belum? Belum ada? Nah, sekarang ini imajinasi itu perlu dilatih, ya. Imajinasi itu perlu dilatih sehingga kalian nanti tidak hanya terkait dengan menulis saja atau terkait dengan karya seni saja, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kalau imajinasi kalian itu bergerak, itu nanti kalian bisa menemukan solusi untuk setiap masalah kalian berangkat dari imajinasi ini. Iya.
kekuatan imajinasi ini sungguh dahsyat, tapi kalau di dalam menulis cerita nanti kalian bisa menciptakan tokoh baru. Seperti ya tokohnya Budi Dharma di Orang-orang Bloomington itu ya. Itu ceritanya ketika terjun dari lantai 10 sebuah gedung ya sampai di bawah hancur berkeping-keping, kemudian tiba-tiba dia kembali utuh lagi. Itu tokohnya Budi Dharma ya. Kalau di One Piece, ya kalian tahu One Piece ya, orang yang bisa molor seperti karet. Itu karya imajinasi, tokoh imajinasi, tokoh rekaan baru. Jadi kalian bebas menciptakan tokoh-tokoh kalian nanti. Ya. Nah, kemudian kalau tokohnya Zizi, kalau kalian sudah pernah membaca Ikan Julung-Julung versinya Zizi itu, jadi tokohnya itu ikan, kemudian bus. Ya, itu menjadi tokohnya. Benda-benda itu menjadi tokoh. Ya. Ini kekuatan imajinasi. Tanpa ada itu nggak mungkin ada, nggak mungkin terlahir. Ya. Nah, karena kekuatan imajinasi itu bagaimana ikan, bagaimana bis itu menjalankan cerita. Nah, akhirnya imajinasi tentunya bisa membentuk cerita. Nah, karena itu tadi, seperti yang dilakukan Zizi, akhirnya kan bisa membangun konflik yang menarik. Bagaimana seorang anak berbicara dengan ikan, sehingga ikannya nanti mengajak si anak ini naik bus, dan setelah naik bus itu mereka, bisnya itu gak jalan di darat, tapi terbang, kayak burung. Burung terbang naik bus, kekuatan imajinasi. Ya, ini membuat cerita lebih kreatif dan lebih hidup. Makanya nanti saya harapkan lebih kuat berlatih di imajinasinya. Karena nanti kalau tanpa imajinasi pasti garing. Ya. Contohnya cerita yang garing itu seperti apa Pak? Ya nanti setelah kalian sudah menuliskan 2 paragraf saya beri contoh dari karya kalian. Oh garing ternyata. Lah, seperti ini modelnya. Nanti ya semoga ada yang garing. Biar bisa memberi contoh cerita yang garing. Ya. Nah, kemudian kalau kita mengambil dari pengalaman, ini kita perlu hati-hati, ya. Karena apa? Belajar dari pengalaman ini rawan menjadi curhat, ya. Pengalaman ini rawan menjadi curhat. Cerpen kalau curhat itu sudah beda rasanya, ya. Fiksinya jadi sangat tipis, realitanya menjadi sangat besar, ya. Bahkan tidak ada eh, fiksinya realita full karena itu benar-benar curhat ya. Ini yang perlu diperhatikan, yang perlu dihati-hati kalau kita menulis pengalaman ya. Tidak apa-apa menuliskan pengalamannya, pengalaman orang lain, kemudian pengalaman yang terjadi di sosial atau di masyarakat itu boleh. Yang penting ya itu tetap emosional dan realistis. Karena di dalam cerpen itu wajib realistis. Padahal di kenyataan boleh nggak realistis. Ya, tapi kalau di dalam cerpen harus realistis. Itu nanti menjadi PR yang akan kita diskusikan ketika ada temuan-temuan dari proses kalian. Karena model pembelajaran ini based learning ya, project based learning, di mana kalian akan berusaha mengejar, menulis, 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 kalian memproject, ya, saya memberi evaluasi, kalian memperbaiki, kalian merevisi, saya beri feedback kembali, sampai nanti naskah itu utuh menjadi sebuah karya yang bisa jadi luaran mata kuliah. Nah, teknik menggali ide cerita. Ya, ini yang sering kali digunakan ya orang-orang yang menulis. Yang pertama observasi lingkungan,
Kemudian yang kedua itu menulis bebas, ya pokoknya nulis saya, mengarang indah. Kemudian membuat peta konsep, mind mapping, peta konsep. Jadi kan sebelum nulis itu kalian nanti membuat plot yang harus kalian kembangkan menjadi cerita itu boleh. Kemudian mencatat peristiwa menarik, ya. Ini dulu saya lakukan mencatat peristiwa menarik. Saya kemana-mana selalu membawa buku kecil dan ketika ada peristiwa menarik saya tuliskan. Ya, misalnya tiba-tiba saat saya di jalan kemudian ada seseorang yang sendirian, tiba-tiba dia mengarahkan tangannya dan duduknya ini agak miring, eh, tangannya dia tiba-tiba agak miring dan tangannya di bawah ke belakang. Nah, setelah dia mengangkat duduknya miring tadi, bahannya hanya duduk sebelah, yang sebelah diangkat, tangannya dimasukkan, kemudian tangan itu diangkat, membentuk kepalan, lalu apa yang dia lakukan? Dia membuka itu di depan hidungnya. Nah, itu saya catat, ini menarik. Nah, kalau dari situ, dugaan kalian orang itu ngapain? Dia sendirian di keramaian, saya menemukan aktivitas itu di seorang perempuan. Orang itu ngapain kira-kira? Dibuka dulu mic-nya. Itu masih masih itu belum dibuka itu. Dibuka dulu baru bisa ngomong. Belum. Buka dulu mikrofonnya biar suaranya keluar. Belum dibuka ini masih di mute. Kok nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa. Nah, Itu tadi sudah. Apa? Gambaran orang apa tadi? Itu itu saya yang pernah tangannya menemukan di realita. dikepal gitu, Pak. Hah? Itu tadi apa, Pak? Seorang perempuan yang tangannya dikepalkan gitu. Ya, ada seorang perempuan duduk, gitu ya. Ini saya menemukan itu karena saya juga sedang nyantai, rileks di kejauhan, agak jauh, tapi tiba-tiba mata saya itu menemukan kejadian yang menarik, peristiwa yang menarik, dan itu saya catat di buku catatan dan menjadi sebuah kisah yang unik. Ya, ada perempuan sendiri, tiba-tiba dia mengangkat satu pantatnya. Pantat ini kan ada dua belah gini aja. Dia miring diangkat gini. Kemudian tangannya dimasukkan di bawah sebelah pantatnya yang diangkat tadi. Kemudian dia mengepalkannya begini dan dibuka di depan hidungnya. Orang ini ngapain kira-kira? Mungkin Hah? mungkin Mungkin apa? mungkin membau kentutnya sendiri, Pak. Bau kentutnya sendiri. Ya. Itu kan ada ya di realita, ya. Tapi ketika ditulis di dalam sebuah cerpen itu tidak menjadi peristiwa yang masuk akal, ya. Walaupun di realita ada orang yang sekonyol itu, ya. Ini yang penting nanti kita perhatikan bahwa di dalam cerpen, di dalam fiksi itu harus logis. Karena aktivitas itu ketika ditulis di dalam cerpen itu nggak logis. Mana ada orang membau kentutnya sendiri, padahal di realita ada orang yang mencium kentutnya sendiri. Dan ternyata yang melakukan kekonyolan itu seorang perempuan, gitu. Dia entah suntuk, entah ngapain gitu ya. Berarti orangnya ini mungkin pemikirannya konyol ya. Di kelas ini ada yang punya aktivitas begitu. Mawar, Pak. Oh, Mboten, mawar. Pak. Iya.
Nah, ya nggak apa-apa. Itu kan dibau-bau sendiri, nggak merugikan orang lain. Malah kalau yang merugikan orang lain itu yang nggak boleh ya. Kemudian yang terakhir itu pasti dan ini yang sering sekali dilakukan membaca karya sastra. Ya, karena dengan membaca itu kita punya tangkapan di memori, sensor motorik gitu ya. Akhirnya ketika kita menulis rekam yang ada pernah kita baca itu muncul lagi ketika kita menulis. Itu auto. Ya, kalian bisa menggunakan ini, langkah-langkah ini mana yang bisa membuat kalian menulis sebuah cerpen. Nanti kemudian digabungkan ya imajinasi dan pengalaman sehingga nanti menjadi cerita yang menarik. Metode ini kerap kali dilakukan oleh banyak penulis ya. Pengalaman naik kereta dikembangkan menjadi cerita imajinasi, menjadi cerita yang penuh dengan petualangan, tetapi dibumbui dengan imajinasi. Padahal naik cerita, naik keretanya yuk gitu-gitu aja. Gak ada yang menarik, tapi dengan kekuatan imajinasi itu akan menjadi menarik. Oke, sekarang kita sudah tahapan praktek latihan menulis. Ya, karena di sini saya menghimbau 2 sampai 3 paragraf, tadi saya minta 2 paragraf, boleh ya. Dimulai dari sekarang ya. Nanti ini kurang 10 menit lagi, berarti saya beri waktu 10 menit ya. Nanti tandanya kalau Zoom ini mati berarti waktunya habis. Ya, nanti saya buatkan link Zoom lagi baru dengan saya buka. Nah, itu nanti presentasi. Paham ya? Paham, Pak. Oke, silakan dimulai menulis 2 paragraf. Kalau sudah selesai bisa open mic mengatakan sudah selesai, ya. Tapi kalau ternyata sampai Zoom ini habis belum selesai, ya harus selesai. Saya Pak izin bertanya. ya silakan. Semisal nanti kita kan menulis 2 paragraf, tapi kalau Ya. kita baca lagi di minggu depan atau bagaimana, kita ubah kalimatnya atau paragrafnya apakah boleh, Pak? Nah, kamu sudah pernah menulis cerpen sebelumnya? Gimana, Sebelum Pak? ini? Itu tadi terputus-putus Sebelum ini kamu sudah pernah menulis cerpen? Atau ini nanti menjadi pengalaman pertama? sama sekali. Nah, kalau cuma sekali, Iya, ini saya pengalaman. larang untuk mengganti. Ya. Selesaikan itu sampai selesai, baru diganti ketika cerpen itu sudah jadi. Karena ketika belum pernah menulis cerpen, hari ini menulis 2 paragraf, besok diganti, cerpen itu nggak akan pernah selesai. Jadi, Baik, Pak. mm, silakan ada lagi yang mau ditanyakan. Yang lain, kalau nggak ada yang ditanyakan, bisa langsung mencicil. Waktunya hanya 10 menit, 2 paragraf.